Perintah cuma satu. 10, 11, 12, 13, satu cuma perintah. Sembelih hewan kurbanmu. Kenapa itu yang disuruh? Bukan kambingmu yang dipotong, bukan sapimu yang disembelih, sifat kebinatanganmu yang disembelih, sifat kerakusanmu yang dibuang, sifat tamakmu yang harus lepas. Menyembelih sifat hewan. Mudah-mudahan kita sanggup mengamalkan perintah ini. Kalaupun kita tidak bisa semuanya ke tanah suci tahun ini, tapi dua ini bisa kita lakukan: puasa Arafah dan ibadah kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat subuh Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Satu piring nasi cukup untuk mengisi perut orang yang bersyukur. Tapi gunung emas belum cukup untuk satu orang yang rakus. Dunia dan seluruh isinya cukup dan berlebih untuk 7 turunan orang yang bersyukur, bahkan generasi berikutnya. Tapi dunia dan seluruh isinya akan kurang untuk satu orang yang serakah. Tidak ada penderitaan yang abadi, juga tidak ada kebahagiaan yang abadi, kecuali hanya kepada orang-orang yang mampu bersyukur. Bagi mereka selamanya adalah kebahagiaan itu tetap abadi. Bapak Ibu jemaah Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah, putaran waktu, bilangan hari, pergantian siang dengan malam mengantarkan kita memasuki bulan Zulqa'dah. Di depan kita sekarang sudah menunggu bulan terakhir dalam tahun Hijriah, bulan Zulhijjah. Ada 3 ibadah yang datang sekali dalam setahun. Momentumnya hanya sekali dalam 12 bulan. Sekarang ibadah itu di depan kita semua. Apa ibadah yang 3 itu? Inilah yang kita ungkap pagi ini untuk menggugah rasa syukur kita. Paling tidak lewat inilah kita muhasabah. Pertama, ibadah terbesar tiap akhir tahun adalah pelaksanaan ibadah haji ke Baitullah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah ada kewajiban manusia itu untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang sanggup berjalan ke sana. Hari ini kloter pertama akan dilepas secara resmi dari Kota Padang.
Jam 8 nanti sudah harus masuk asrama, akan menuju tanah suci Makkahul Mukarramah. Orang haji itu dibagi 3. Pertama, yang paling banyak adalah orang yang pergi haji. Dia pergi ke tanah suci untuk haji, dia pergi tawaf, dia pergi sa'i, dia pergi wukuf, dia pergi ke Jabal Rahmah, dia pergi ke Musdalifah, dia pergi ke Mina, pergi ke tempat-tempat yang istimewa, pulang dari sana kembali ke tanah air, tidak ada perubahan apapun dalam hidupnya. Tingkah dan sikapnya tidak ada berubah untuk menjadi lebih baik. Dia tidak ubahnya pergi ke Jakarta, pergi ke Bandung, pergi ke Surabaya, pergi ke Singapura, pergi ke Thailand, pergi ke Kuala Lumpur, kembali ke rumahnya. Kan tidak ada perubahan apa-apa. Bapak saudara kalau kembali dari Jakarta, kan tidak berubah perangainya. Itu ya. Tidak ada orang pulang dari Bandung tahu-tahu lah berubah sih perangainya. Agak berbeda nampak dari Patang. Setelah pulang dari Bandung kok banyak perubahan dalam dirinya. Tidak ada. Inilah yang paling banyak itu, yang pergi tapi tak berubah. Yang kedua, ada yang naik haji. Dia naik ke pesawat bersama orang-orang yang haji, naik ke Masjidil Haram, naik ke Safa, naik ke Marwa, naik ke Gua Sur, naik ke Gua Hira, naik ke Bukit Uhud. Banyak tempat yang tinggi dia naik. Turun dari sana, kembali ke tanah air. Lagi-lagi tidak ada perubahan sikap dan perilakunya. Dia tidak ubahnya pergi naik bukit, pergi naik gunung, pergi naik tempat yang tinggi, turun dari sana. Kan tidak ada orang yang berubah kalau sudah turun dari gunung. Naik ke Merapi, naik ke Singgalang, naik ke Bromo, naik ke Tangkuban Perahu, turun dari situ, kan tidak ada orang berubah. Agak berbedanya nampaknya setelah turun dari Gunung Merapi Patang. Tidak ada, biasa-biasa saja orang. Ini juga jumlahnya luar biasa besar. Dia sekedar naik tapi tidak berubah. Yang ketiga, ada orang yang jadi haji. Inilah yang berkualitas, tapi sayang inilah yang jumlahnya paling sedikit. Rasul tidak minta perginya, Rasul tidak minta naiknya, Rasul minta jadinya. Al-hajju mabrurun laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang jadi mabrur, yang jadi, bukan yang pergi. Yang jadi, bukan yang naik. Tidak ada balasan yang pantas kepada mereka kecuali adalah surga. Maka mabrur tidak pernah ketika tawaf, tidak pernah ketika sa'i, tidak pernah ketika wukuf. Mabrur justru setelah kembali ke tanah air. Sampai hari ini, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas tidak ditemukan definisi yang jelas tentang definisi mabrur itu. Tapi para ulama mencoba menjelaskan hadis-hadis Rasulullah
Mabrur itu ada perubahan setelah kembali dari tanah sucinya. Kalau sebelumnya sampilik karyang sakebajai mulai jadi pemurah. Kalau sebelumnya pacarui, parabo, pamberang mulai lembut dan santun. Kalau sebelumnya pamaleh kawasaji jadi rajin berjamaah, tanda mabrur. Inilah yang harus kita evaluasi di tiap menjelang bulan Zulhijjah, karena Kota Padang, terutama Sumatera Barat, tidak tanggung-tanggung mengirimkan jemaah haji ke tanah suci. Yang tidak dikirimkan cuma 2020 dan 2021. 2002 kembali berangkat. Sekarang jumlahnya bahkan ada pertambahan. Tapi dari seluruh yang pulang itu, berapa alumni haji hajjah itu yang bertemu ketika sholat subuh? Berapa yang mengisi masjid? Waktu di tanah suci arba'innya tidak tinggal, zuhur asar tidak pulang, maghrib isya bertahan di Masjid Nabawi, kokoh 40 kali berjamaah, arba'in pulang ke tanah air. Jangankan arba'in, arba'an tak nampak-nampak tu, hampir kali tak bersobok tu. Sekali sebulan diperintah Pak Gubernur berang je tu, gara-gara kamu saji ya. Tiba jo malehnya, tiba jo berangnya. Kita koreksi dan evaluasi lah. Waktu melontar jumrah, ngarahnya bukan main kepada setan. Tak cukup batu sandal melayang, tak dapat batu sandalnya terbang untuk mengusir setan itu di tanah suci. Iya, kembali ke tanah air, apa kata setannya? Kalau di Mekah, di tanah suci main lempar-lemparan, kalau di sini jangan sampai kita lempar-lemparan. Kawan-kawan silah, damai-damai silah. Haji bukan perginya, haji bukan naiknya, tapi jadinya. Karena itu Bapak Ibu jangan tersinggung. Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir tahun 2006 sudah memberikan pengumuman kepada seluruh dunia Islam. Seminar internasional di Kairo di Universitas Al-Azhar memutuskan agar jangan lagi memakai gelar haji dan hajjah di awal nama, karena banyak yang disalahgunakan. Rasulullah tidak pakai gelar haji, istrinya tak pakai juga gelar hajjah. Di Indonesia kalau nggak dituliskan berangnya, di kampus kalau nggak ditulis tidak ditekennya skripsi, di kantor panjang urusan. Maha bayanya tu aja. Rasulullah tidak pakai gelar itu. Buku apapun, buku sejarahnya, baik yang bahasa Arab maupun bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia, tidak ada tertulis suatu hari Haji Abu Bakar Siddiq datang menemui Haji Umar bin Khattab. Lalu kemudian datanglah Haji Utsman bin Affan. Kemudian menyusul pula Haji Ali bin Abi Thalib. Empat haji ini pun datang menemui Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kan? Bersalawat pun kita tidak pernah pakai gelar itu. Allahumma sholli ala Haji Muhammad wa ala ali Haji Muhammad. Nah, ada kan? Oh, kenapa kita pakai? Kenapa kita banggakan itu? Rasul tidak pakai, istrinya tidak ada pakai, sahabatnya tidak ada pakai. Orang Arab
Tidak juga pakai. Gelar haji dan hajjah itu dipakai di Asia Tenggara. Yang paling kuat memakainya adalah Indonesia. Kenapa dipertahankan di Indonesia gelar itu? Kenapa tidak dihapuskan saja? Kenapa tetap dituliskan? Kenapa tetap dipanggilkan? Satu saja gunanya itu, menegur dan mengingatkan orang yang bersangkutan akan tanggung jawabnya. Assalamualaikum Pak Haji, Bu Hajjah. Waalaikumsalam. Awaklah haji lah hajjah mah. Tak mungkin bercaruk-caruk julai dah. Menegurnya itu. Assalamualaikum Pak Haji. Awaklah haji mah. Tak mungkin di lapau kojo ketika orang lah azan, ketika iqamah lah kena dikumandangkan. Assalamualaikum Bu Hajjah. Waalaikumsalam. Timbangan kau tak mungkin kurang kau lagi dah, tak mungkin goyang. Awaklah hajjah mah. Kan menegurnya itu. Assalamualaikum Pak Haji. Tak mungkin awak celana kotok kama lagi kau dah. Kama Bu Hajjah. Awaklah hajjah mah. Tak mungkin membuka aurat jolai kau. Kan menegurnya itu. Untuk menegur. Maka bekal yang diminta, baik yang sudah pulang atau yang mau pergi, baik yang sudah kembali atau yang mau berangkat hari ini, bekalnya bukan korma, bukan zam-zam, bukan tasbih, bukan serban. Bekal yang diminta dalam Al-Quran adalah watazawwadu fa innahu khairuz zadit taqwa. Bekalmu kalau mau pergi atau pulang, bekalmu cukup bekal takwamu. Tak usah banyak-banyak bawa korma. Di Padang korma sudah banyak. Tak perlu susah-susah mencari serban. Di pasar banyak serban. Bekalmu adalah bekal takwamu. Ada perubahan besarmu setelah kembali ke tanah airmu. Satu, ibadah ini datang sekali dalam setahun. Yang kedua, di depan kita hari ini adalah bagi kita yang tak bisa ke tanah suci Makkahul Mukarramah, yang tak bisa hadir ke Baitullah, ada bonus. Bonus pertama, puasa Arafah. Bapak Ibu, niatkanlah pagi ini. Ya Allah, ya Rabb, kalau umurku dipanjangkan, aku diberikan kesehatan, aku akan puasa Arafah tahun ini. Niatkan saja dulu puasa Arafah. Kalau uzur syar'i, kalau datang halangan, kalau tidak mungkin nanti untuk puasa, paling tidak kita sudah tanam niat lebih awal. Ya Rasulullah, apa keuntungan puasa Arafah itu? Bonusnya apa ya Rasul? Aku berharap dengan puasa Arafah, dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang Allah ampuni. Rasa-rasanya ada tidak kita yang tidak punya dosa setahun kemarin? Bisa tidak kita jamin kita tidak berdosa setahun yang akan datang? Tak usah dulu dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil sajalah. Ada tak Bapak Ibu yang tak pernah salah ketika sedang solat? Sedang solat saja masih sering kita salah. Berapa kali Bapak Ibu tidak ingat jumlah rakaat solat ketika solat fardu? Berapa rakaat kita yang solat kadang kita tidak khusyuk. Tak usah dulu yang besar-besar. Aku berharap dengan puasa Arafah, dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang Allah ampuni. Rasul tidak menjaminkan, tapi memberikan harapan. Kenapa demikian? Dalam agama kita, la kabair mal istighfar wala sogoir mal istimror. Tidak ada dosa besar kalau digempur dengan istighfar tiap hari, tapi tidak ada juga dosa kecil kalau tiap hari kamu tumpuk dan kamu tambah.
Ada waktu untuk menghapus dosa dan salah. Kalau di pemerintahan momentum itu 17 Agustus. Presiden punya hak amnesti. Para narapidana paling menunggu momentum tanggal 17 Agustus. Ada pengurangan masa hukuman. Ada rehabilitasi. Ada amnesti. Macam-macam namanya. Kalau di negara saja, di pemerintahan saja ada pengampunan dengan momentum tertentu, waktunya 1 hari dalam setahun. Bagaimana dengan kehidupan beragama? Allah lebih maha mengampuni, maha pengasih dan maha penyayang dengan hambanya. Aku berharap dengan puasa Arafah, dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang Allah ampuni. Siapa yang berhak mendapatkan puasa Arafah ini? Orang yang tidak ikut ke padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Bapak Ibu yang tidak di padang Arafah, di mana Bapak Ibu? Di Padang Baru, Padang Barat, Padang Utara, Padang Selatan, Padang Pasir, Padang Panjang, Padang Sidimpuan, Padang Sibusuk. Nah, bisa masuk mah. Syaratnya cuma satu saja, jangan di Padang Arafah. Cuma syaratnya itu. Nah, di Padang kita paling banyak itu. Dari mulai Padang Timur ada sudah lah sampai Padang Barat. Kita lah yang paling banyak punya bonus itu. Itu Padang kita banyak. Padang Sare ada juga. Pak Ibu, ini bonus untuk di tanah air. Yang kedua, Pak Ibu, bonus di tanah air. Dari 3 ibadah ini, tidak mungkin 3-tiganya kita amalkan. Tapi 2 bisa. Paling tidak 1. Ibadah terakhir kepada kita semua adalah penyembelihan hewan kurban. 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Perintah kurban bukan perintah biasa. Perintah kurban bukan perintah asal perintah yang ringan-ringan saja. Perintah kurban bahkan punya resiko. Karena itu kalau lihat ayatnya, rata-rata ayat tentang perintah kurban tidak ada yang lembut-lembut. Kalau melihat hadisnya, rata-rata keras semua. Kita yang kadang-kadang tidak tersinggung-singgung, padahal ayatnya sudah keras. Kita lihat dulu ayatnya. Al-Hajj 34. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa bassiril muhbitin. Bapak Ibu kalau bisa hafal ayat ini, kalau bisa sampai ayat 37. Tiap-tiap umat sesungguhnya telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban itu. Dulu sudah ada perintah. Sebelum kamu lahir, ayah ibumu belum lahir, kakek nenekmu belum lahir, perintah sudah ada. Belum lahir Nabi Muhammad, perintah kurban sudah diturunkan. Maka kisah perintah kurban yang paling fenomenal justru di zaman Nabi Ibrahim. Yang dipotong bukan sapi, bukan kambing, tapi anak. Perintah kurban sudah ada di zaman Nabi Adam. Yang berhak mendapatkan iklima adalah yang kurbannya diterima. Maka ada contoh yang Allah buatkan kepada kita sampai hari ini. Kurbannya Kabil dengan kurbannya Habil. Ada yang asal-asalan, setengah hati, asal lai satu. Ada yang benar-benar istiqomah dengan perintah itu. Dari dulu sudah ada tipenya, tipe pilihan untuk 2 orang yang berkurban. Nah kita paling tidak muhasabah untuk itu. Liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Oleh karena itu, bersyukurlah kamu atas seluruh rezeki yang telah Allah berikan kepadamu, min bahimatil an'am, terutama yang berasal dari binatang ternak.
Bapak Ibu yang sudah biasa makan dendeng, makan randang, makan gulai korma, makan sate, makan soto, makan sosis, coba hitung-hitung berapa banyak yang kita konsumsi selama setahun, berapa sebulan, berapa seminggu. Lai talok ndak makan binatang ternak yang kita nikmati dengan keluarga. Minggu pertama pucuk paranci, minggu kedua lalidi, minggu ketiga taruang, minggu keempat rabuang, bulan berikutnya jantung pisang, bayam, kacang panjang. Jangan ambil yang dari sumber makanan ternak. Saya talok. Ini yang diketuk itu raso jo pareso. Kalau engkau bisa mendapatkan dengan mudah, pesan bisa, GoFood bisa, GoSend bisa, singgah di lamun ombak bisa, di silungkang bisa. Orang lain bagaimana? Ada anaknya sudah minta, tapi ayahnya tidak bisa beli. Air liur anaknya sudah menetes, jakunnya sudah turun naik, saleronyo lah tabi, air liurnya sudah mulai keluar. Dendeng ndak jo sampai di tangan dah. Ada ndak raso jo pareso. Ini mohon maaf Bapak Ibu, di Kota Padang saja sampai hari ini udah hampir 70 masjid yang meminta untuk disubsidi hewan kurban. Jangankan sapi, kambing sini ada dah. Raso-raso awak tempe awak panuh jo, tempe lain kariang. Kariang apa itu? Tidak ada, jangankan sapi, kambing tidak ada dah. Satunya solat, satunya lebaran, anda satu makan daging lah rasanya. Maka ayat ini makin keras, Pak Ibu. Fa ilahukum ilahu wahid, falahu aslimu. Oleh karena itu sembah Tuhanmu kalau mau selamat. Sembah Tuhanmu, falahu aslimu, kalau ingin selamat. Kenapa sampai diancam begitu? Banyak orang tambah kayo tambah sempili, tambah kayo tambah baretong, tambah kayo tambah bakhil. Dari dulu itu lah kayo lo mako tambah sempili, alah kayo lo mako ndak mampu berbagi, alah kayo lo mako tapisah jo keluarga surang. Korun awalnya biasa-biasa, setelah kaya lupa diri. Apa hasil akhirnya? Saklabah, apa hasil akhirnya? Bapak Ibu, renungan kita pagi ini bawa pulang sajalah surat At-Taubah 75. Wa minhum man ahadallaha la in atana allaha min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Surat yang tidak ada bismillahnya. Di antara kamu, kata Allah, ada orang yang berjanji kepadaku, kalau ku berikan rezeki, ku tambah hartanya, ku limpahkan karunia kepadanya, bertambah sedekahnya, bertambah taatnya, bertambah pedulinya, ku tambah rezekinya, berjanji dia padaku akan bertambah pula taatnya, bertambah pedulinya. Falamma atahum min fadlih bakhilu bih. Tapi ternyata setelah kutambah rezekinya, kutambah hartanya, kutambah gajinya, kutambah insentifnya, bertambah sampilinya, bertambah bakhilnya. Ayat, ayat bukan hadis. Setelah kutambah rezekinya, justru bertambah sampili karyangnya. Ini bukan persoalan baru. Maka banyak orang lah kayo lo maka tambah rakus. Yang masuk penjara itu bukan orang-orang miskin, orang-orang kayo, orang-orang bapitih. Nah, kok masuk penjara jo? Lah kayo Dunia ini cukup untuk 7 turunan orang yang bersyukur, tapi tidak akan cukup untuk 1 orang yang rakus.
Satu piring nasi cukup untuk perut yang bersyukur, tapi satu rumah makan masakan tidak cukup untuk orang yang serakah. Kita, nenek moyang kita diciptakan dari tanah, lalu kita kemudian diberikan kesempatan hidup di atas tanah, makan dan minum dari sumber hasil tanah, kemudian pada akhirnya akan dikembalikan ke dalam tanah. Nenek moyangmu dari tanah, engkau hidup berjalan di atas tanah, makan minummu dari hasil sumber tanah, pada akhirnya engkau akan kembali ke dalam tanah. Tapi banyak manusia yang sifatnya melangit, melangawang, lupa dengan tanah, lupa diri. Falahu aslimu, sembah Tuhanmu kalau mau selamat. Kalau mau selamat, sembah Tuhanmu. Yang menyembah harta, hancur. Yang menyembah jabatan, tamat. Pangkat yang paling tinggi, pensiun. Harta paling terakhir, kain kapan. Sampai hari ini, kain kapan itu tidak pernah ada yang pakai saku. Tidak ada sakunya cialah tidak. Nah, kamu membawanya tidak mungkin membawa pitih dah, tidak mungkin membawa ameh dah. Sampai hari ini kain kapan belum pernah punya saku dan kantong. Beruntunglah orang yang membelanjakan hartanya. 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Apa kata Rasulullah? Tidak ada ibadah yang paling Allah tunggu, tidak ada ibadah yang paling Allah cintai, tidak ada ibadah yang paling Allah suka di hari nahar selain mengalirkan darah hewan kurban. Bapak ibu tidak usah puasa di hari tasyrik. Kalau perlu tidak usah dulu iktikaf di masjid. Tidak ada perintah menghatamkan Quran di hari tasyrik. Perintah cuma satu. 10, 11, 12, 13, satu cuma perintah. Sembelih hewan kurbanmu. Kenapa itu yang disuruh? Bukan kambingmu yang dipotong, bukan sapimu yang disembelih, sifat kebinatanganmu yang disembelih, sifat kerakusanmu yang dibuang, sifat tamakmu yang harus lepas, menyembelih sifat hewan. Mudah-mudahan kita sanggup mengamalkan perintah ini. Kalaupun kita tidak bisa semuanya ke tanah suci tahun ini, tapi dua ini bisa kita lakukan: puasa Arafah dan ibadah kurban. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.